Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Untuk hari ini akan ada supervisi akademik kaitannya dengan pembelajaran guru kelas 5, yaitu beliau yang terhormat Bapak Roni, yang akan saya supervisi terkait dengan mata pelajaran matematika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, saya periksa kehadirannya ya, terlebih dahulu ya. Masuk semua ya? Gimana? Kenapa ini? Sakit? Sebelum kita mulai pembelajaran, coba tolong dipimpin berdoanya. Yuk, Mas Kesa. Berisi gambar. Coba gambar apa ini? Sudut. Masa sudut? Gambar dua garis yang membentuk sudut. Di kelas 4 kalian sudah tahu nama-nama sudut, ya kan? Ada lancip. Terus apa lagi? Siku-siku. Terus apa lagi? Nah, pada kesempatan hari ini kalian belajar mengenai bagaimana cara mengukur sudut. Sebelum saya ajari bagaimana mengukur sudut, alangkah baiknya kalian bisa simak video pembelajaran yang ditampilkan di sini ya. Saya ambilkan dari video pembelajaran Miss Sri Wahyuni mengenai pengukuran. Teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Miss Sri, tentunya adalah pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki materi bab ketiga, yaitu tentang pengukuran sudut. Sebelumnya, teman-teman di kelas 4 sudah belajar tentang pengukuran sudut. Nah, di kelas 5 ini juga kita belajar kembali materi tentang pengukuran sudut. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal sudut. Masih ingatkah teman-teman tentang pengertian sudut? Sudut itu merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Nah, perhatikan contoh sudut berikut. Mengapa gambar di sini disebut daerah sudut? Ini disebut dengan daerah sudut, yaitu dibatasi oleh dua garis lurus. Garis pertama dan garis kedua serta ini termasuk sudut. Contoh benda yang bentuk sudut, yaitu sudut pada bingkai lukisan. Perhatikan bingkai lukisan berikut ini. Coba perhatikan itu. Apa terdapat sudut pada bingkai lukisan ini? Ya, di setiap ujungnya Misri. Betul sekali. Di setiap ujung pada bingkai itu membentuk sebuah sudut. Sudut juga berkaitan dengan perputaran sebuah garis, yaitu perputaran dari garis pertama ke garis kedua. Misalkan di sini ada sebuah sudut, garis AB dibuka dengan
titik A ke garis AC. Oke. Misalkan di sini ada garis AB, diputar dengan pusat A ke garis AC. Maka titik A, perhatikan titik A di sini, titik A itu disebut dengan titik sudut. Kemudian ada dua garis tadi, garis AB dan juga garis AC, di mana itu disebut dengan kaki sudut. Sudut itu memiliki dua kaki ya, ada kaki AB dan juga kaki AC. Nama sudut pada bangunan pada sudut tersebut pada sudut A. Perhatikan simbol dari sudut, atau dapat juga ditulis dengan sudut BAC atau sudut CAB, di mana sudut itu letaknya harus ada di tengah-tengah. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lurus. Sudut lurus itu sudut yang keduanya terletak pada satu garis lurus, di mana besar sudut lurus adalah 180 derajat. Nah, misalkan di sini ada sebuah garis CBA, di mana garis lurus ini termasuk sudut lurus. Letak sudutnya itu letaknya berada di tengah-tengah. Sudut ABC adalah sudut lurus. Contohnya, perhatikan jarum itu. Jarum pada pukul 6 itu menuju sudut lurus. Dilihat ada dua garis dalam satu garis lurus. Berikutnya, jenis sudut berikutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku atau sudut bunda dihasilkan dari sudut lurus yang dibagi menjadi dua yang sama besar. Sudut siku-siku itu terbentuk dari perpotongan garis tegak dan garis mendatar. Misalkan di sini ada sebuah sudut siku-siku. Mengapa sudutnya disebut dalam sudut siku-siku? Karena terdapat dua garis lurus yang dibagi menjadi dua, yaitu ada garis tegak, perhatikan garis tegak, dan garis mendatar. Maka disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu seperti burukan. Contoh sudut siku-siku, perhatikan pada jarum jam pukul 9. Jarum jam pukul 9 ini membentuk sudut siku-siku karena ada garis mendatar dan juga garis tegak. Sudut berikutnya itu ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut tegak atau sudut siku-siku. Perhatikan sudut berikut. Kalau sudut tegak seperti huruf L, tapi kalau sudut lancip itu lebih kecil sedikit atau yang bulunya terbuka sedikit, maka disebut dengan sudut lancip. Maka sudut A, B, C adalah sudut lancip. Perhatikan contoh pada jam berikut. Pada pukul 1 itu membentuk sudut lancip karena dia terbukanya lebih kecil. Dan ada juga yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya lebih dari sudut siku, tetapi lebih kecil dari sudut lurus. Perhatikan kok sudut lurus ada lurusnya dari sudut, tapi kalau tumpul itu lebih kecil sedikit dengan sudut lurus. Maka sudut A, B, C pada gambar tersebut itu disebut dengan sudut tumpul. Contohnya pada jarum jam 8 itu membentuk sudut tumpul. Jika dua garis berpotongan, maka membentuk sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Apa itu bertolak belakang? Bertolak belakang berlawanan, teman-teman. Jadi misalkan satu sudut menghadap ke kanan, satu sudut lagi menghadap ke kiri. Maka kalau berbelakangan atau berlawanan itu disebut dengan sudut bertolak belakang. Misalkan lagi bersama satu sudut menghadap ke depan, satu sudutnya lagi menghadap ke belakang, maka itu disebut dengan sudut bertolak belakang atau berlawanan. Dua sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar yang sama. Misalkan perhatikan contoh, di sini terdapat garis AB dan juga garis CD, di mana
garis AB dan garis CD bertemu di satu titik yaitu titik P. Oke, maka dari sini kita ketahui bahwa ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang dan besarnya sama. Yaitu perhatikan sudut ABD itu bertolak belakang dengan CPB. Coba perhatikan ya. Maka besarnya sama. Dan sudut APC dan sudut DPB itu juga bertolak belakang, maka besarnya sama. Sekarang kita akan belajar cara mengukur besar sudut. Ukuran besar sudut itu merupakan ukuran saat berputar. Satuan untuk besar sudut adalah derajat. Simbol derajat itu disimbolkan sebagai lingkaran kecil yang di atas. Nah, perhatikan gambar di sini ada arah mata angin, ada timur, utara, barat, dan selatan. Saat ini kita misalkan saat ini kita menghadap ke timur, lalu berputar ke arah barat, selatan, dan kembali lagi ke timur. Berarti kita sudah berputar sejauh satu putaran penuh. Di mana besar sudut satu putaran penuh itu membentuk sudut 360 derajat karena membentuk sebuah lingkaran. Lalu kalau besar sudut lurus kita adalah setengah dari sudut satu putaran. Maka 1/2 dikali atau dari 360 derajat yang hasilnya adalah 180. Besar sudut itu dapat kita ukur menggunakan busur derajat. Oke, besok pada pembelajaran kali ini teman-teman harap membawa busur derajat ya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Bagaimana caranya, Misri? Oke, yang pertama tentu teman-teman harus siapkan busur derajatnya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat sudut, di mana titik sudut itu bagi bintang atau letakkan di pusat busur. Kemudian, karena sudut itu memiliki kaki sudut dua kaki sudut. Kaki sudut yang pertama kita letakkan dengan garis dasar busur. Garis dasar itu garis busurnya teman-teman ya. Kemudian cara melihat besar sudutnya bagaimana? Kita lihat di salah satu kaki sudutnya. Kaki sudut yang satu kan kita hubungkan dengan dasar busur. Nah, sampai kita lihat, ini angkanya ada 2 atas atau bawah. Kita lihat di garisnya satu kaki yang bentuknya garis dasar busur. Nah, ini. Nah, yang itu mari kita lihat angka yang bawah ke atas, yang bawah maka kita lihat angka yang bawah. Jadi besar sudut kita lihat besar sudutnya adalah 70 derajat. Oke teman-teman, itu tadi materi kita mengenai pengukuran sudut. Semoga teman-teman dapat memahami materi dari Misri. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya. Terima kasih dari Misri. Sekarang saya tanya, apakah kalian sudah bisa bagaimana cara mengukur besaran suatu sudut? Sudah bisa? Alhamdulillah sudah. Kalau kelompok 1 ada yang belum bisa? Nah, saya terangkan ya. Coba di sini cara mengukur besaran suatu sudut. Misal saya buat sudut ya, 2 garis. Kemudian taruhlah ini titiknya titik B. Ini A, B. Besaran sudut B kita bisa hitung. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kalian lihat titik sudutnya. Titik sudutnya kita paskan atau kita letakkan tepat di tengah, ya kan? Oke. Langkah berikutnya adalah kita sejajarkan atau kita himpitkan 0 derajat sejajar dengan garis, berhimpitan dengan garis. Sudah ya? Sudah? Nah, baru kita lihat garis yang kedua. Garis yang kedua membentuk sudut. Nah, kita titik. Titik di sini
biar kelihatan berapa besar sudutnya. Oke, kita coba ya. Ini mulai dari 0. Sekarang kita titik biar kelihatan. 0, 10, 20, kemudian ini berapa? Anak-anak? 5. Berarti besar sudut B bisa kita ketahui yaitu sebesar 25 derajat. Sekarang coba ini sudut yang pertama, sudut kedua. Misal saya buat sembarang sudut. Nah, kira-kira ini sudut apa ini? Kita kasih titik apa? G apa S? R S. Kita hitung besar sudut S ya. Ini ya berarti ya. Pertama adalah kita lihat titik sudutnya. Kita harus paskan terlebih dahulu, pas di tengah busur. Kemudian kita himpitkan 0 derajatnya garis R. Sudah pas? Berikut ya. Berikut. Sekarang kita lihat garis T. Garis T ke titik ini. Kita lihat ini ya. Kemudian kita hitung dari 0 derajat sampai ini berapa? 0, 10, 20, belum sampai 130. Ini berapa ini? Stripnya 5, 6, 7. Berarti 120 tambah 7 berapa? Nah, berarti besar sudut S 127 derajat. Oke. Ada kesulitan apa enggak? Mudah ya? Mudah. Sekarang kalian bisa secara kelompok mengukur besarnya suatu sudut. Ya. Ada 6 di sini ya. Ada 6. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Ini LKPD-nya saya berikan satu-satu untuk dikerjakan bersama-sama. Setelah itu, setelah selesai, kalian perwakilan satu untuk presentasi ke depan kelas. Ya. Di situ ada titik sudah jelas nih, titik sudah jelas ya. Kemudian garisnya sudah panjang. Tinggal kalian tentukan besaran sudut dengan busur kalian. Bagi yang belum bisa, tolong merapat ke yang bisa. Saling berbagi ya, saling berbagi ya. Petunjuknya adalah gunakan busur kalian untuk menghitung sudut. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, kalian sudah bisa? Sudah bisa ya. Dok, topinya dok, dipakai yang bagus. Kalau nggak dipakai ya dimasukkan dalam tas. Nah, itu kancing. Oh ya. Kurang dari 60 ya. Mana ini? Coba. Ada kesulitan? Yang mana? Nah, berarti apa? Titik sudutnya kita tentukan dulu di sini, kita paskan ya. Kemudian kita himpitkan 0 derajat anak panah ini. Nah, udah, kamu tentukan berapa itu? Oh, kok 100 nolnya dari sini. Tidak sampai 60 itu berapa? Tarik lagi. Nah, 50 tambah berapa ini?
Nah, berapa? Kalau nggak bisa, tarik lagi. Tarik sini. Straight. Ini tarik sini. Straight. Tarik sini, ke sini, garis. Tarik garis, nggak apa-apa, tarik garis. Tarik straight. Pasti kelihatan ini. Nah, berapa itu? Kok 100? Nolnya dari sini, nolnya dari sini, nolnya dari sini. 50. Nah, gitu ya. Yang lainnya bagaimana kelompok 2 ini? Sudah bisa? Ya. Kelompok 4. Kelompok 1. Kalau enggak nolnya merah ini. Ini enggak apa-apa, ini kan nol. Ini nol hitam, hitamnya nol ya. Berarti cari hitam. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Sudah? Sudah. Silakan maju presentasi kelompok 1. Berikan tepuk tangan yuk kelompok 1 siapa? Kelompok 3 bisa maju? Ini maju dong. Nomor 1 dan nomor 2. Gambar 1 atau sudut pada
pada soal besar sudut, soal nomor 1 sebesar 55 derajat. Bagaimana yang lain? Tuh, tangan. Satu dua, dua, kalian dua. Berapa dua? Sebesar 130. Oke, coba 130 mana? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3? 54 derajat. Hah? Nomor 2? 54. Kelompok 4? 58. Nah, coba perhatikan. Nomor 2 ini sudutnya apa? Tumpul. Pastinya lebih dari 90 derajat. Nah, pengukurannya gimana? Yang betul adalah 125 derajat. Gak apa-apa. Kita bagi lagi ya. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Nomor 2. Siapa yang nomor 3 saja, ayo. Fitriana, ayo. Besar sudut. Soal nomor 3. 165 derajat. Coba dari kelompok 1 tanggapannya bagaimana kelompok 1? Tanggapannya nomor 3 sebesar berapa? 165. Apakah betul? Sesuai enggak? Kelompok 3 163. Kelompok 4. Wow, berarti beda-beda semua. Mari kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Seratus 60. Tepatnya adalah 166. Coba perhatikan lagi, tubuhnya itu dilihat. Apakah betul sama salah 166? Hah? Tadi berapa kelompok 3? Ya, hampir sedikit bedanya selisihnya. 160 berapa itu? Lebihnya berapa? Oh, 170. Nah, tepatnya adalah 160. Berikan tangan. Kelompok 3, silakan maju perwakilan. Ya, besar sudut. Soal nomor 4 berapa sih? 26 derajat. Tanggapannya kelompok 1 berapa? 29. Oke, kelompok 3. Kelompok 2. 30. Kelompok 4. 26. Setelah saya cek besarnya sudut nomor 4 25 derajat. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, 5 dan 6. Besarnya sudut berapa ayo? Nah, besarnya sudut 75. Tanggapan dari kelompok 1. Besarnya sudut soal nomor 5 berapa? 69. Kelompok 2. 65. Kelompok 3. 67. Setelah saya periksa ternyata sudutnya 60 nih. Gak apa-apa. Selanjutnya yang nomor
perhatikanlah bagaimana caranya kita mengukur suatu sudut. Pasti tentunya ada kesalahan. Untuk itu, dari kesalahan ini kalian belajar lagi bagaimana cara mengukur suatu sudut. Ada pertanyaan? Gak ada? Tadi sekilas ya kita resume ya. Yang pertama, kalian tentukan titik sudutnya. Bagaimana cara mengukurnya? Satu, apa? Titik sudutnya dilihat, disesuaikan, dipaskan dengan titik tengah busur. Kemudian apa? Kita himpiskan garisnya, salah satu garisnya di 0 derajat, ya kan? Setelah itu garisnya yang kedua adalah kita tarik garis menuju ke titik berapa. Nah, di titik itu pastinya ada indikator angkanya. Kalian tentukan berapa ini penjumlahnya, ditambah berapa garis ini. Nah, kalian bisa menentukan besarnya suatu sudut. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nomor 1 Pak ya? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nah, anak-anak, berarti pada pembelajaran hari ini kita sudah bisa bagaimana cara mengukur suatu sudut. Jadi untuk pengayaan atau latihan, kalian bisa buka buku halaman halaman 23 ya. Kalian bisa baca-baca. Kalau kalian belum, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan apa enggak? Oke, bisa dilanjutkan di rumah ya.